Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ayah Bunda dengan saya di channel Pojok Parenting, di mana channel ini tempat sekolahnya para orang tua. Baik Ayah Bunda, di kondisi pandemi ini, tidak sedikit orang tua yang merasa kesulitan ketika menghadapi pembelajaran atau mendampingi anak belajar di rumah. Terkadang dibuat orang tua menjadi stres, sehingga yang timbul adalah emosi. Apa hal ini terjadi? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah orang tua tidak memahami atau tidak mengenal, bahkan tidak tahu tipe atau gaya belajar anak yang dia miliki. Karena setiap anak memiliki tipe atau gaya belajar yang berbeda. Sehingga orang tua tidak bisa menyamakan gaya belajarnya dan bagaimana cara menghadapinya. Kenali dulu tipe atau gaya belajar yang anak Ayah Bunda. Ada 3 tipe belajar atau gaya belajar. Setiap anak terkadang berbeda tipe belajarnya atau gaya belajarnya. Yang pertama adalah tipe belajar visual. Di mana tipe belajar visual ini dia harus bisa melihat karena mengandalkan penglihatannya. Ketika anak belajar sesuatu dengan cara melihat, maka ketika melihat itu masuk ke memorinya. Tersimpan apa yang dia lihat. Jadi ketika Ayah Bunda mengajar atau mendampingi anak belajar, tipe belajar ini biasanya cenderung lebih suka melihat. Dia lebih fokus dan gampang atau cepat cara menangkap apa yang disampaikan dengan dia melihat. Jadi tidak bisa hanya mendengarkan, dia harus melihat, harus fokus. Tidak bisa terganggu dengan apapun, fokus penglihatannya ke apa yang ingin dia pelajari. Jadi Ayah Bunda harus fokus juga ketika mendampinginya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus melihat. Contoh misalkan ketika Ayah Bunda mengajar atau mempraktekkan atau mengajarkan sesuatu, anak harus fokus ke yang mengajarinya. Jadi tidak bisa meleng sedikit pun, harus fokus konsentrasi. Maka Ayah Bunda pun harus fokus menghadapinya. Yaitu tipe visual. Dia lebih cepat menangkap pelajaran ketika dia melihat. Tidak bisa hanya mendengar. Cenderung ini lebih yang tipe visual ini tidak bisa hanya mendengarkan. Artinya penglihatan harus betul-betul fokus, bahkan suasana pun harus hening. Fokusnya seperti itu. Ketika terganggu, buyarlah konsentrasinya. Itu tipe belajar visual. Yang kedua, tipe belajar auditori. Nah ini. Auditori ini, dia cenderung lebih fokus ketika dia mendengar. Tidak bisa dengan melihat saja. Dia harus mendengar. Jadi, jangan heran ketika misalkan di rumah, nih anak Ayah Bunda, ketika Ayah Bunda menjelaskan, menerangkan sesuatu, dia seolah-olah fokusnya kemana saja, penglihatannya kemana saja, tapi dia pendengarannya kuat. Ketika dia mendengar apa yang dia pelajari atau dia mendengar sesuatu hal yang baru, maka akan langsung terserap ke memorinya, tersimpan. Jadi dengan tipe pendengaran ini, Ayah Bunda jangan memaksakan anak, ayo coba ini lihat fokus ke sini, lihat ke Bunda atau lihat ke buku ini. Nggak perlu seperti itu. Tipe ini justru ketika melihat fokus, dia tidak akan bisa menyerap apa yang dia lihat. Justru dia akan lebih cenderung menyerap dengan pendengarnya. Walaupun dia misalkan melihatnya kemana saja, tapi ketika pendengarannya fokus ke titik apa yang sedang dipelajari, maka itu akan cepat masuk ke memorinya, ke kognitifnya. Artinya Bunda ketika punya anak yang tipe gaya belajarnya auditori dengan pendengarannya, maka jangan dipaksa untuk melihat. Nah, cukup dibacakan saja oleh Bunda atau diceritakan. Dia cenderung lebih senang mendengarkan cerita, mendengarkan melalui audio. Tuh. Yang ketiga adalah tipe belajar kinestetik. Nah ini, kinestetik ini dia akan menyerap ilmu, menyerap memori, menyerap pelajaran dengan gaya geraknya. Dia tidak bisa diam. Jadi jangan dipaksa, duduk, diam, dengarkan apa yang Bunda ajarkan, dengarkan apa yang Bunda sampaikan, nggak bisa gitu. Dia mungkin bisa dengan gerak-gerak tangan atau gerak-gerak kaki. Ketika dia menggerak-gerakkan tangan atau kaki, disitulah
informasi terserap oleh gerakannya karena memang kinestetik. Jadi kalau dulu zaman dulu mungkin ayah bunda ingat ya oleh guru-gurunya. Duduk, diam, pusat, perhatian ke depan. Nah, tipe gaya kinestetik ini nggak bisa seperti itu. Dia akan cenderung sulit menerima ketika harus dipaksa diam. Dia bisa menerima sebuah informasi dengan menggerak-gerakan salah satu tubuhnya. Bisa dengan tangannya, bisa dengan kakinya, atau mungkin dia cenderung memainkan pensil atau memainkan buku atau memainkan pulpen. Nah, ketika memainkan jari jemarinya dengan gerakannya, itulah menerima informasi yang baru atau menerima pelajaran sehingga terserap ke memorinya. Nah, itu. Jadi ayah bunda harus paham ketika menghadapi anak tipe belajar apa yang dia miliki. Kalau visual, ya fokuskan ke penglihatan. Kalau auditory, fokuskan ke pendengaran. Begitupun dengan tipe kinestetik, fokuskan ke gerakan. Biarkan anak bergerak. Ketika bergerak, menerima informasi hal-hal yang baru atau menyerap ilmu-ilmunya, pelajarannya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.